Di cerita sebelumnya Rensing beserta keluarga Jiang lainnya menuju ke tempat di mana pertarungan antara keluarga Jiang dan keluarga Li akan dilakukan. Beralih di arena tempat pertarungan akan dilaksanakan, dan kini terlihat telah banyak sekali orang yang ingin menyaksikan pertarungan itu. Di sisi Li Zong sedang melayani seseorang yang disebutnya sebagai Peri Baiyun, dan terlihatlah seorang wanita cantik yang merupakan seorang master dari sebuah sekte. Dan dia berada di sana untuk menjemput Li Feng yang menurutnya memiliki kualifikasi yang sangat sempurna. Dan dia juga berkata bahwa jika Li Feng telah memasuki sekte dia akan menjadikannya sebagai muridnya. Beralih di atas arena pertarungan terlihat Li Feng yang berteriak dengan sangat keras menantang seseorang dari keluarga Jiang untuk segera bertarung dengannya. Di sisi lain Jiang Cheng meminta izin kepada ayahnya untuk melakukan pertarungan. Namun di saat bersamaan Jiang Yunfei lebih dulu menaiki arena pertarungan sembari berkata, "Aku Jiang Yunfei, berada di sini untuk mengalahkanmu." Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana cukup terkejut karena mereka tidak menyadari kedatangan Jiang Yunfei. Namun Li Feng hanya tersenyum tipis meremehkan Jiang Yunfei yang bukan patriark muda dari keluarga Jiang. Tetapi Jiang Yunfei tetap menantang Li Feng untuk bertarung dengannya. Dan terlihat Li Feng hanya menghina Jiang Yunfei yang menurutnya hanyalah seorang sampah. Di sisi patriark Jiang mencoba menghentikan Jiang Yunfei karena yang akan mewakili keluarga Jiang adalah Jiang Cheng. Namun Jiang Yunfei sama sekali tak memperdulikannya. Di saat bersamaan Li Feng melesat dengan sangat cepat ke arah Jiang Yunfei sembari menyiapkan pukulannya. Begitupun Jiang Yunfei yang juga telah menyiapkan tekniknya sehingga tubuhnya kini diselimuti oleh energi. Yang membuat beberapa penonton cukup terkejut karena Jiang Yunfei telah berada di tahap kondensasi tingkat pertama. Dan di sisi paman kedua terlihat merasa sangat senang karena merasa anaknya akan memenangkan pertarungan ini. Namun menurut Li Zong kemampuan itu hanya dimiliki oleh sekelompok sampah. Beralih kembali ke pertarungan terlihat Li Feng menghantamkan pukulannya untuk menyerang Jiang Yunfei dan di sisi Jiang Yunfei mencoba menahan serangan itu. Namun karena kekuatan Li Feng terlalu kuat sehingga membuat Jiang Yunfei terlempar seketika dan keluar dari arena dengan sangat keras. Hingga membuat paman kedua sangatlah terkejut karena melihat anak yang dibanggakannya telah kalah hanya dengan satu serangan. Sembari mendekati Jiang Yunfei, Li Feng berkata, "Apakah kau sudah sadar jika jarak kau dan aku itu seperti langit dan bumi?" Di sisi paman kedua tetap meminta agar Jiang Yunfei kembali bertarung sehingga membuat Jiang Yunfei memaksakan dirinya. Yang seketika itu membuatnya memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya dan pada akhirnya dia pun terjatuh dengan tak sadarkan diri di saat itu juga. Yang seketika itu membuat seluruh keluarga Jiang sangatlah terkejut dan merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan keluarga Jiang. Di saat bersamaan sembari menatap dengan rendah, Li Feng menyuruh keluarga Jiang untuk berlutut di hadapannya dan mematuhi perintahnya. Namun dari arah lain Jiang Cheng berjalan menaiki arena sembari berkata bahwa saat ini dialah yang akan bertarung. Di sisi Li Feng hanya menganggapnya sebagai seorang pecundang yang tidak pantas untuk melawannya dan dia akan segera mengakhiri pertarungan ini. Dan di saat itu juga Li Feng segera bergerak maju sembari menyiapkan tinjuannya untuk menyerang Jiang Cheng. Di sisi Peri Baiyun berdiri dari duduknya karena dia menganggap pertarungan ini telah berakhir. Namun di saat bersamaan Jiang Cheng mengeluarkan teknik satu pukulan sehingga menciptakan fluktuasi energi yang sangatlah besar. Sehingga dapat menghantam Li Feng dengan sangat telak yang membuatnya terlempar ke belakang. Di sisi Li Zong dan Peri Baiyun terlihat sangat tidak percaya ketika Li Feng berhasil dihempaskan hanya dengan satu kali serangan. Begitupun Patriark Jiang yang juga tidak percaya dengan kemampuan anaknya yang sangat menakjubkan. Dan saat ini semua mata tertuju kepada Jiang Cheng dan mereka mulai memujinya karena dapat menghempaskan Li Feng hanya dengan satu serangan. Di sisi paman kedua memukul wajah Jiang Yunfei hingga membuatnya kembali tersadar dan berkata apa yang ayahnya lakukan. Dengan ekspresi jeleknya paman kedua berkata bahwa dia hanya ingin memastikan bahwa dia sedang tidak bermimpi. Beralih ke dalam pertarungan dan terlihat kini Li Feng telah kembali terbangkit dengan energi yang lebih besar dari sebelumnya sembari mengancam akan segera menghabisi Jiang Cheng. Dan di saat itu juga Li Feng menyerang Jiang Cheng menggunakan energi dari tubuh harta karun tingkat 10-nya. Dan di sisi Jiang Feng kembali mengerahkan teknik satu pukulan untuk menyerang Li Feng. Sehingga kini energi tubuh fisik Li Feng hancur seketika dan membuat Li Feng terlempar ke belakang dengan sangat keras. Yang seketika itu membuat Li Zong sangat terkejut karena putra yang dibanggakannya terpental untuk kedua kalinya.
Begitupun Pri Baiyun yang tidak percaya ketika melihat Li Feng dikalahkan oleh seseorang yang menurutnya biasa saja. Di sisi Jiangxi terlihat sangat senang sembari melihat Rensing dan dia berkata bahwa semua ini terjadi karena campur tangan dari Tuan Muda Rensing. Di saat bersamaan Jiang Cheng segera berlutut di hadapan Rensing sembari berterima kasih karena telah sangat membantunya. Dan di sisi Rensing hanya tersenyum tipis sembari memuji Rensing yang telah berhasil menyelesaikannya. Beralih kepada Li Zong yang sangat syok ketika melihat tubuh harta karun putranya telah hancur. Dan di saat bersamaan Rensing menyerap tubuh harta karun milik Li Feng yang merupakan bagian dari energi laut luasnya sehingga membuat Li Feng binasa pada saat itu juga. Dan kini energi laut luas di tubuh Rensing kembali meningkat sehingga membuatnya semakin mendominasi. Beralih kepada Patriark Jiang yang menghampiri Li Zong sembari berkata, Li Zong, mulai sekarang keluarga Li akan menjadi milikku. Yang seketika itu membuat Li Zong merasa sangat murka sembari berkata, apa kau pikir kau layak untuk mengambil alih keluarga Li? Dan di saat itu juga Li Zong bergerak dengan sangat cepat menyerang ke arah Patriark Jiang. Dan di sisi Patriark Jiang mencoba menahan serangan itu dengan kekuatannya. Sehingga membuat mereka berdua saling terpental ke belakang akibat benturan energi itu. Di sisi paman kedua berkeringat dingin di seluruh tubuhnya karena dia berpikir keluarga Jiang tidak akan mungkin menang jika harus bertarung melawan keluarga Li. Lalu dia segera berbicara kepada Patriark Jiang agar mereka berdiskusi lebih dahulu. Yang seketika itu membuat Patriark Jiang merasa sangat kesal dan langsung memukul paman kedua sehingga membuatnya terpental ke belakang. Dan di saat bersamaan Li Zong meminta anggota keluarganya untuk segera menghancurkan keluarga Jiang. Di saat bersamaan Jiangxi mencoba menghentikannya dengan menggunakan nama sektenya. Namun Li Zong sama sekali tidak peduli karena keluarga Li juga didukung oleh sekte Taixuan. Di saat bersamaan Rensing berjalan mendekat sembari menyela di antara perdebatan mereka. Yang membuat Li Zong merasa cukup terkejut sembari bertanya siapakah pemuda itu. Namun Rensing tidak menjawabnya dan dia malah berkata, gadis muda, jika kau tidak segera mengambil tindakan, maka akulah yang akan melakukannya sendiri. Di sisi Li Zong hanya menertawakan Rensing sembari berkata apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda sepertinya. Di saat bersamaan Rensing menunjuk Bai Yun sembari berkata, hei kau, segeralah hancurkan keluarga Li untukku. Yang seketika itu membuat Bai Yun merasa cukup terkejut dan hanya terdiam. Begitupun Li Zong yang juga terkejut sembari berkata, beraninya kau berkata seperti itu kepada Pri Baiyun. Dan di saat itu juga dengan sorot mata yang tajam Rensing berkata, apa yang kau tunggu? Setelah semuanya selesai, aku akan menyelesaikan semua hal buruk yang terjadi kepadamu. Yang seketika itu membuat Baiyun sangatlah terkejut sembari bergumam. Bagaimana bisa dia mengetahui masalahku? Kemudian dia pun segera mendekat kepada Rensing sembari berkata, cepat beritahu aku jika tidak aku akan menghabisimu saat ini juga. Sembari menunjuk tubuh Baiyun, Rensing berkata, setiap 3 hari kau merasakan energi racun yang berada di dalam meridianmu sehingga membuatmu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Yang membuat Baiyun hanya bisa tertegun ketika mendengarnya. Di sisi Li Zong mengatakan bahwa semua yang dikatakan Rensing hanyalah omong kosong. Namun dengan sedikit muram Baiyun berkata bahwa semua itu benar. Lalu dengan sorot mata yang tajam Rensing berkata, segera hancurkan keluarga Li untukku, dan aku akan menyembuhkanmu karena masa depanmu masih tidak terbatas. Dan dengan ekspresi serius Baiyun bersedia untuk menghancurkan keluarga Li yang seketika itu membuat Li Zong sangatlah terkejut sekaligus ketakutan. Dan di saat itu juga Baiyun memukul Li Zong menggunakan energinya sehingga membuat Li Zong terpental dengan sangat keras dan binasa dengan cairan merah bececeran di seluruh tubuhnya. Setelah itu Baiyun berjalan mendekati anggota keluarga Li yang lain. Yang membuat mereka sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun hanya dalam sekejap seluruh keluarga Li telah terbantai dengan sadis oleh Pri Baiyun. Kemudian Baiyun menatap Rensing sembari berkata, aku telah melakukan semuanya, jadi cepat bantu aku menyembuhkan racun di dalam tubuhku. Dan Rensing memintanya untuk tinggal bersamanya selama 3 hari untuk menyembuhkan penyakit di tubuhnya. Dan dengan sangat kesal Baiyun berkata, cepat bantu aku menyembuhkannya. Jika tidak aku akan benar-benar melukaimu. Namun Rensing tetap saja meminta Baiyun untuk tinggal bersamanya. Yang seketika itu membuat Baiyun sangat marah dan segera mengarahkan energinya untuk menyerang Rensing. Namun hanya dengan kibasan tangan dari Rensing,
Bai Yun terlempar cukup jauh ke belakang yang membuatnya sangat terkejut sembari bergumam. Meskipun kultivasiku terhenti, tapi tubuh fisikku sangat kuat. Bagaimana bisa aku terlempar hanya dengan ayunan tangan? Setelah itu Ren Xing berpamitan kepada semua anggota keluarga Jiang karena urusannya di sini sudah selesai dan dia akan segera pergi. Lalu Jiang Xi bertanya kemanakah Tuan Muda Ren Xing akan pergi. Dan Ren Xing bertanya tentang sebuah sekte yang berada di dekat dengan tempat ini. Lalu Jiang Xi mulai menjelaskan bahwa di sekitar tempat ini ada sekte Sangsuan, sekte Taisuan yang merupakan milik dari Peri Bai Yun, dan juga sekte Tianmen yang merupakan milik dari pendeta Dao Chang, dan kedua sekte itu sangat kuat. Namun sekte Sangsuan tempatku berlatih merupakan sekte kuno tetapi telah menurun sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kedua sekte itu. Setelah itu Ren Xing berkata bahwa dia akan pergi ke sekte Sangsuan, yang seketika itu membuat Jiang Xi sangatlah terkejut setelah mendengarnya. Di dalam benaknya Ren Xing bergumam, jika aku ingat sekte Sangsuan merupakan sekte yang didirikan oleh Permaisuri Bai Xi. Permaisuri Bai Xi merupakan seseorang yang berhasil meredakan kekacauan pada saat itu. Dan di sekte Sangsuan pasti memiliki apa yang dia butuhkan. Di saat bersamaan Jiang Xi berlutut di hadapan Ren Xing sembari berkata bahwa mulai hari ini dia akan menjadi murid dari Ren Xing. Setelah itu Ren Xing melemparkan sebuah token yang berisi pelatihan sembari berkata bahwa dia akan melatih 360 master dari alam manusia. Dan Jiang Cheng bisa menjadi salah satunya, dan terlihat ekspresi Jiang Cheng yang terkejut setelah menerima token pemberian dari Ren Xing. Sembari berjalan pergi Ren Xing berkata, setelah memahami pelatihan itu segeralah pergi ke sekte Sangsuan untuk menemuiku. Yang seketika itu membuat Jiang Xi merasa terharu sembari berkata, Tuan Muda Ren, aku akan berusaha untuk memenuhi harapanmu. Beberapa saat telah berlalu dan kini terlihat Ren Xing dan Bai Yun sedang berjalan menuju sekte Sangsuan sembari Bai Yun bertanya, mengapa Ren Xing yang begitu kuat malah membiarkan dirinya yang menghabisi keluarga Li? Dengan ekspresi datar Ren Xing berkata karena Bai Yun berguna bagi dirinya. Yang seketika itu membuat Bai Yun merasa cukup terkejut sembari bertanya apa gunanya dirinya bagi Ren Xing. Lalu Ren Xing menjawab bahwa Bai Yun hanya perlu mengikutinya dan hal itu akan memberikan berkah kepada Bai Yun. Dan Ren Xing juga bertanya tentang seseorang yang memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan takdir di era ini. Kemudian Bai Yun mengatakan bahwa untuk saat ini ada 3 orang terkuat yang dapat mengendalikan takdir yaitu Roh Kudus 9 Yuan, Tuan Suci Chang Wuming dan Tuan Suci Kaguya. Menurutnya mereka adalah makhluk legendaris yang hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali. Di sisi Ren Xing hanya tersenyum tipis sembari bergumam. Ternyata mereka adalah sekumpulan pria kecil di waktu itu. Tak kusangka mereka akan menjadi terkenal setelah berkhianat. Setelah itu Ren Xing mengajak Bai Yun untuk pergi ke tambang kuno Xianjing lebih dulu. Namun sebelum itu Bai Yun menjelaskan bahwa ada konspirasi antara sekte Sangsuan dan tambang kuno Xianjing. Menurut yang dia dengar karena sekte Sangsuan mengalami penurunan setiap murid baru diminta untuk memasuki tambang kuno Xianjing untuk mencari batu spiritual. Tetapi ada juga sebuah kabar yang mengatakan bahwa sekte Sangsuan menggunakan kesempatan ini untuk mencari token kuno Xuantian yang berada di dalam tambang kuno Xianjing. Setelah mendengarkan penjelasan Bai Yun, Ren Xing tersenyum tipis sembari berkata, kalau begitu mari kita dapatkan token kuno Xuantian itu. Namun Bai Yun meremehkan Ren Xing karena selama 10.000 tahun tidak ada yang pernah menemukannya. Kemudian kini berpindah di gerbang tambang kuno Xianjing yang terlihat ada sekelompok orang yang tengah berkumpul di sana untuk mencari batu spiritual. Dan salah satu dari mereka bertanya apakah berita tentang istana iblis di dalam tambang itu benar. Lalu pemuda itu menjawabnya bahwa ada beberapa orang yang pernah melihatnya. Namun mereka semua tidak pernah kembali. Kemudian Bai Yun menunjuk gerbang tambang kuno sembari berkata kepada Ren Xing bahwa itulah tambang kuno Xianjing. Lalu Ren Xing segera berjalan pergi sembari berkata agar Bai Yun tidak mengikutinya dan menunggunya di luar gerbang yang membuat Bai Yun merasa cukup terkejut. Kemudian terlihat seorang gadis kecil yang bernama Bai Qiao sedang menjual rumput linyang yang merupakan sebuah tanaman yang dapat menahan energi yin dari dalam tambang kuno. Dan dia juga meyakinkan semua orang bahwa rumput linyang itu akan benar-benar berguna ketika memasuki tambang kuno Xianjing. Yang membuat beberapa orang yang berada di sana segera membeli rumput linyang dari gadis kecil itu. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang bernama Zhang Tai yang sangat marah karena tempat itu adalah wilayahnya untuk berjualan. Sembari tersenyum gelisah Bai Qiao meminta maaf kepada Zhang Tai dan akan segera pergi dari tempat itu.
Namun Zhang Tai dan beberapa rekannya tidak berniat membiarkan gadis itu pergi karena dia ingin memberikan pelajaran kepadanya. Yang seketika itu membuat Bai Qiao merasa sangat ketakutan dan segera berlari menghindari Zhang Tai. Namun di saat bersamaan Bai Qiao melihat Ren Xing berada di hadapannya dan dia segera berlari menuju Ren Xing sembari memanggilnya sebagai saudaranya. Lalu Bai Qiao segera meminta Ren Xing untuk membantunya karena dia berada dalam masalah. Yang seketika itu membuat Ren Xing hanya terdiam dibuatnya. Di saat bersamaan Zhang Tai menghampiri Ren Xing dengan marah sembari bertanya apakah dia merupakan saudara dari Bai Qiao. Di sisi Bai Qiao kembali berlari dan menjulurkan lidahnya kepada Ren Xing sembari berkata, "Tolong urus mereka dan aku akan melarikan diri lebih dulu." Di saat bersamaan Zhang Tai melesat dengan sangat cepat sehingga kini telah berada di hadapan Bai Qiao yang hendak melarikan diri sembari dia berkata, "Semua orang di sini telah mengetahui bahwa kau hanya sebatang kara. Jadi bagaimana bisa sekarang kau memiliki seorang saudara?" Yang seketika itu membuat Bai Qiao sangatlah terkejut. Dan kini Zhang Tai beserta beberapa rekannya mencoba untuk menangkap Bai Qiao untuk memberikannya sebuah pelajaran. Namun di saat bersamaan Ren Xing menyuruh mereka berhenti sehingga membuat mereka semua menatap Ren Xing dengan sorot mata yang tajam. Dan di saat itu juga Ren Xing menyuruh mereka untuk membiarkan Bai Qiao pergi. Yang seketika itu membuat Bai Qiao merasa cukup terkejut sembari bergumam. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Di sisi Zhang Tai terlihat sangat kesal sembari bertanya mengapa dia menghentikan mereka untuk menangkap Bai Qiao. Dengan ekspresi datar Ren Xing mengatakan bahwa dia adalah kakak laki-laki dari Bai Qiao. Jadi dia berhak untuk membelanya. Yang membuat Bai Qiao merasa tersentuh karena dia telah memanfaatkan Ren Xing namun dia malah membantunya. Di sisi Zhang Tai terlihat mulai kesal dan menyuruh rekannya untuk segera menangkap pemuda itu dan juga Bai Qiao sekaligus. Namun di saat itu juga Ren Xing menghempaskan Zhang Tai dengan satu pukulannya. Sehingga membuat kedua rekan Zhang Tai sangatlah terkejut setelah melihatnya. Dan dengan sangat marah Zhang Tai segera menyuruh kedua rekannya untuk menghabisi pemuda yang telah memukulnya. Dan di saat itu juga kedua pemuda itu segera menyerang Ren Xing secara bersamaan. Namun hanya dalam sekejap Ren Xing berhasil menumbangkan kedua orang itu hanya dengan satu kali serangan. Di sisi Bai Yun hanya bisa berkeringat dingin ketika melihat Ren Xing. Karena menurutnya seseorang seperti Ren Xing telah melanggar hukum asal muasal. Karena merasa tidak akan mampu untuk mengalahkan Ren Xing. Zhang Tai menyuruh rekannya untuk menyalakan sebuah kembang api untuk memberitahu beberapa master dari keluarga Zhang bahwa mereka sedang memerlukan sebuah bantuan. Setelah menembakkan kembang api itu Zhang Tai berkata, "Hari ini aku pastikan kalian tidak akan bisa pergi dari tempat ini dalam keadaan utuh." Dan di saat itu juga beberapa master dari keluarga Zhang telah sampai di tempat itu. Dan menurut semua orang yang berada di tempat itu para master dari keluarga Zhang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.